Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai pada malam hari, lebih tepatnya pada pukul 9 malam. Di pangkalan ojek itu terlihat ada 4 orang yang sedang berjibaku di tengah dinginnya malam dan juga gerimisnya air hujan. Sebenarnya mereka bisa saja pulang ke rumah, menarik selimut lalu tidur. Tapi di malam itu, mereka lebih memilih untuk tetap menjadi pejuang receh. Barangkali ada saja penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Si Dodot kemana nih? Kok belum kelihatan? Tanya salah satu dari mereka. Memangnya kamu belum tahu kabar terkini? Jawab yang lain. Mereka yang belum mengetahui kabar terbaru pun terkejut. Teman mereka yang mengetahui kabar Dodot pun segera memberitahu. Penyebabnya adalah gara-gara semalam ia mendapatkan order dari orang yang sudah mati. Hah, kejadiannya gimana? Tanya salah satu dari mereka. Ada salah satu dari mereka yang bernama Mas Yadi. Yang waktu itu Mas Yadi bersama Dodot. Mas Yadi yang tahu kabar yang sebenarnya pun bercerita. Jadi begini ceritanya. Ini juga menurut penuturan Dodot loh ya. Jadi di malam itu, yang mangkal itu cuma saya sama Dodot saja. Dan sekitar jam 8 malam itu, ada seorang ibu-ibu yang ingin naik ojek. Kebetulan waktu itu saya baru saja selesai mengantarkan penumpang. Jadi saya menyerahkan ibu-ibu itu kepada Dodot. Si ibu-ibu itu minta diantarkan ke perumahan Jatisari. Si ibu pun menaiki motornya Dodot. Lalu motor itu pun berjalan meninggalkan pangkalan ojek. Baru saja mereka sampai pertigaan. Dodot melihat ada yang ramai-ramai. Dodot pun berjalan perlahan-lahan. Ternyata benar dugaannya kalau ada sebuah kecelakaan. Waktu Dodot melihat ternyata korbannya adalah seorang ibu-ibu. Dodot mendengar ada pembicaraan warga di sekeliling korban yang mengatakan kalau si ibu-ibu ini tertabrak oleh mobil box yang melaju kencang. Dengan kondisi parah, si ibu itu pun meninggal di tempat. Si Dodot yang membawa penumpang itu pun tidak ikut berbaur di sana. Dia lebih memilih untuk melanjutkan jalannya. Agar tidak terasa sepi di sepanjang jalan, si Dodot pun berinisiatif untuk mengajak ngobrol penumpangnya. Kasihan juga ya ibu-ibu yang ditabrak itu. Bagaimanapun juga, kalau keluarganya sudah tahu, pasti akan sangat merasa kehilangan, kata si Dodot. Si ibu menjawab, "Lawang keluarganya saja sudah tidak ada yang peduli kok, Mas. Jadi kalau si ibu itu meninggal pun, keluarganya tidak akan ada yang sedih." Mendengar si ibu yang memberikan jawaban seperti itu, si Dodot pun merasa keheranan dengan jawaban yang diberikan si ibu. Bagaimana si ibu bisa berkata seperti itu? Apakah ia kenal dengan korban kecelakaan tadi? Si ibu penumpang pun tidak memberikan jawaban apapun. Dodot malah mendengar penumpang ibu-ibu itu menangis. Tapi karena Dodot ini hanya mengantar penumpang, jadi dia pun tidak bertanya lebih jauh. Mungkin si ibu penumpang sama korban tadi memang sudah saling kenal. Makanya tahu kalau keluarganya tidak ada yang peduli sama korban. Di sepanjang perjalanan, si ibu penumpang ini hanya menangis terus. Tangisan si ibu itu terasa sedih dan memilukan. Setelah bulak-belok kanan kiri lurus yang membuat Dodot kebingungan, sampailah mereka di suatu perumahan. Yang waktu Dodot melihatnya, perumahan itu memang diisi oleh rumah-rumah mewah. "Berhenti di sini saja, Mas. Itu rumahnya," kata si ibu. Setelah berhenti, si ibu itu pun langsung bayar ongkos ojeknya. Bahkan di awal perjanjian yang hanya memberikan 15.000, ternyata malah dikasih 100.000 dan tidak meminta kembalian. Dan di saat itulah keanehan mulai terjadi. Si Dodot melihat kalau ibu itu membuka pintu dan masuk ke rumah. Tapi baru saja si Dodot mau balik ke pangkalan, tiba-tiba ada beberapa polisi datang. Polisi itu pun mengetuk sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah rumah si ibu yang baru saja Dodot antarkan tadi. Para polisi itu bermaksud ingin menanyakan kepada tuan rumah, apakah ada seorang ibu-ibu yang tinggal di rumah ini. Para polisi itu pun mengetuk pintu. Setelah pintu itu dibuka oleh yang punya rumah, para polisi pun bertanya, "Maaf, apakah ada seorang perempuan yang tinggal di rumah ini?" Kata polisi. "Ada, ibu mertua saya." "Kenapa memangnya, Pak?"
tanya pria itu. Apakah beliau sedang keluar pada malam hari ini? Tanya polisi itu. Iya Pak, mertua saya memang sedang keluar malam ini, kata pria itu. Bersama siapa mertua Anda keluar? Tanya polisi. Dia keluar sendirian Pak, kata orang itu. Oh baiklah kalau begitu, kata polisi. Dodot yang penasaran itu pun ingin mendengarkan percakapan itu lebih lanjut. Tapi karena Dodot tahu kalau menguping pembicaraan orang lain itu tidak sopan, akhirnya Dodot pun memilih untuk pergi. Walaupun di benaknya Dodot sangat penasaran kenapa polisi menanyakan hal tersebut. Di saat Dodot ingin beranjak pergi itu, ia pun mengurungkan niatnya dan menunggu para polisi untuk datang menghampirinya agar dia bisa bertanya perihal tersebut. Di saat polisi itu sudah berjalan mendekati Dodot, Dodot pun memberanikan diri bertanya kepada polisi perihal tersebut. Pak maaf, Bapak tadi nanyain ibu-ibu siapa ya? Soalnya tadi saya baru saja mengantar penumpang ibu-ibu juga. Saya cuma pengen memastikan apakah ibu-ibu yang Bapak dan yang saya maksud itu adalah orang yang sama? Tanya Dodot. Oh, jadi tadi kamu baru saja mengantar penumpang ibu-ibu yang masuk rumah itu kan? Yang kami datangi tadi? Tanya polisi. Iya betul Pak, kata si Dodot. Polisi pun mengeluarkan foto KTP dan memperlihatkannya kepada si Dodot. Apa orang ini yang kamu maksud? Tanya polisi. Saat Dodot melihat foto yang ada di KTP itu, ia pun langsung lemas. Dengan terbata-bata, Dodot pun cerita kalau sebenarnya dia baru saja mengantar si ibu itu. Karena tugas Dodot untuk mengantar penumpang sudah selesai, maka ia pun pamit untuk pulang. Dodot yang tidak ingin ambil pusing dengan permasalahan korban dan juga keluarganya, menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Karena yang penting bagi Dodot, ia sudah mengantar penumpang itu sampai rumah dan sudah mendapatkan bayarannya. Ia pun melajukan motornya dan akan melewati gerbang perumahan. Sesampainya di gerbang perumahan, Dodot melihat si ibu penumpang itu berdiri di pinggir jalan, sambil melambaikan tangannya ke arah Dodot. Dodot yang ketakutan itu pun langsung tancap gas untuk balik ke pangkalan. Setelah selesai bercerita, Pak Yadi pun bilang, waktu si Dodot memperlihatkan uang 100.000 itu, ternyata uang itu asli, tidak berubah menjadi daun seperti biasanya. Jikalau ada tukang ojek yang mengantar penumpang gaib, biasanya kan uangnya suka berubah menjadi daun. Tapi yang kasus Dodot ini, uangnya asli, tidak berubah menjadi daun sama sekali, kata Mas Yadi. Mas Yadi juga bilang kalau dengan mata kepalanya sendiri dia melihat si ibu penumpang itu yang minta diantar sama Dodot. Ketiga orang yang mendengar ceritanya Mas Yadi itu pun langsung terdiam, tidak menyangka kalau si Dodot mengantar penumpang yang sudah mati. Salah satu dari mereka bilang, semoga aja si Dodot cuma kaget doang. Jangan sampai dia ketempelan apalagi sampai dihantui sama si ibu penumpangnya itu. Mas Yadi yang memang tetangga dekatnya Dodot pun bilang, kalau sebenarnya si Dodot masih demam. Mungkin bisa jadi karena kehujanan. Atau mungkin juga gara-gara dia mengantar orang yang sudah mati. Ya kemungkinan untuk si Dodot bisa mangkal lagi ya paling besok kalau enggak lusa. Masih di malam yang sama, ada salah satu dari mereka yang bernama Priyatno yang memiliki pengalaman horor juga yang tidak kalah mengerikan seperti Dodot. Priyatno bilang, kalau mendengar cerita Dodot yang mengerikan seperti ini, rasa-rasanya saya juga punya pengalaman horor yang mengerikan, yang pastinya sangat menakutkan buat saya. Sebelum bercerita, Priyatno pun menghisap rokok kreteknya terlebih dahulu. Jadi gini, dulu, sebelum selatan kampung Durenan belum banyak perumahan seperti sekarang, saat itu masih banyak ladang atau tegalan penduduk yang ditanami oleh pohon duren. Tapi waktu itu Priyatno belum ngojek seperti sekarang. Ia masih berprofesi sebagai buruh di pabrik sepatu, dan berangkat pulangnya selalu melewati kampung itu, karena itu jalanan yang paling dekat kalau mau masuk ke pabrik. Suatu malam, Priyatno diharuskan lembur oleh mandornya. Soalnya waktu itu permintaan sepatu sedang banyak-banyaknya. Waktu itu Priyatno hanya kuat lembur sampai jam 11 malam saja. Sedangkan targetnya masih belum tercapai. Tapi karena berhubung tenaga sudah banyak terkuras, mau tidak mau Priyatno harus minta izin kepada sang mandor. Daripada besok memaksakan diri tapi hasilnya malah tumbang. Setelah membereskan semua peralatannya, Priyatno pun segera pulang. Belum juga sampai di parkiran, hujan deras pun mulai turun. Dan nasib sial pun ditemui. Sesampainya di selatan kampung Durenan, motornya pun mogok. Tapi untungnya waktu malam itu masih ada warung yang buka. Sekalian saja Priyatno pun parkirkan motornya di warung, lalu ia pun pesan kopi dan juga gorengan. Sambil menunggu hujan reda,
Priyatno pun membuka peralatannya untuk memeriksa busi. Waktu dicek ternyata benar kalau businya memang basah. Setelah dielap sampai kering, Priyatno pun mencoba menyalakan motornya. Dan ternyata motor itu pun berhasil dinyalakan dengan mudah. Di warung itu Priyatno pun mengajak ngobrol si pemilik warung. Waktu itu yang diobrolkan Priyatno dan pemilik warung adalah tentang setan. Si pemilik warung bilang kalau kampung Durenan saat ini sedang gempar. Soalnya ada gadis yang meninggal pada Jumat Kliwon. Cerita yang beredar, si gadis itu gentayangan menjadi pocong. Priyatno yang mendengar cerita dari pemilik warung itu pun dia tidak takut, tapi malah tertawa. Bahkan tertawanya itu pun sampai terpingkal-pingkal, karena saat itu yang ada di pikiran Priyatno adalah cerita hantu seperti film yang dibintangi oleh Haji Bokir. Bukannya takut tapi malah lucu. Selebihnya dari itu, Priyatno memang kurang meyakini kalau arwahnya akan bergentayangan. Baginya, orang yang meninggal arwahnya pasti akan kembali ke Gusti Allah. Namun tertawa itu hanya sebentar saja. Ia melihat ada perubahan pada raut muka bapak si pemilik warung. Keramahan yang tersungging seketika hilang, dan berubah menjadi raut muka marah. Bapak pemilik warung kemudian bertanya, apakah Priyatno tidak takut sama demit, pocong misalnya? Jawaban Priyatno waktu itu, ia lebih takut sama begal daripada sama setan. Priyatno pun bilang kalau begal itu bisa ngebacok, sedangkan pocong cuma bisanya lompat-lompat saja. Setelah berbicara seperti itu, Priyatno pun kembali tertawa terbahak-bahak. Di saat yang bersamaan, warung yang lampunya tadi sedikit remang itu pun sekarang mulai padam. Keadaannya pun menjadi gelap gulita. Priyatno pun belum mengetahui dengan apa yang terjadi. Tangannya pun mulai meraba kursi yang didudukinya. Kursi itu ternyata adalah sebuah akar pohon duren di pinggir jalan. Perlahan Priyatno pun mulai berdiri. Matanya pun mulai beradaptasi dengan kegelapan malam. Untuk melihat sekitar. Ternyata dia sedang ada di pinggir jalan. Tapi warung itu malah menghilang begitu saja. Priyatno pun tiba-tiba terperanjak karena secara tiba-tiba bapak pemilik warung itu pun berdiri di hadapan Priyatno. Mas, kalau pocongnya seperti saya, apa Mas tidak takut? Terbelalaklah mata Priyatno saat melihat wujud di hadapannya. Saat itu juga lutut Priyatno pun bergetar. Apa yang ia katakan waktu tidak takut dengan demit, ternyata perkataannya tidak terbukti. Seumur hidupnya baru pertama kali ini melihat penampakan. Sosok itu benar-benar berdiri di hadapannya. Si bapak pemilik warung benar-benar berubah, dan wujud itu adalah sesosok pocong. Semakin lama, pocong itu semakin tinggi, hingga hampir sama tingginya dengan pohon duren di sebelahnya. Pocong itu tertawa lebar, matanya merah menyala, sedangkan mukanya hitam seperti kulit gosong yang terbakar. Kain kapan yang membalut pocong itu pun tiba-tiba terbuka, melambai-lambai seperti kain yang tertiup angin. Priyatno pun menyadari kalau ada sesuatu yang membahayakan. Kain kapan itu berkibar dan mendekat ke arahnya. Seakan ingin membelit tubuhnya. Priyatno yang ketakutan itu pun berlari sekuat tenaga menuju ke arah pabrik tempat ia kerja. Ia nekat menerobos hujan yang masih sangat lebat. Tidak membutuhkan waktu lama, sampailah Priyatno di tempat ia bekerja. Pada saat itu, teman-temannya baru saja selesai lembur. Bersama satpam yang menjaga pada malam itu, yang melihat Priyatno berlari sambil berteriak. Mengira kalau ada begal yang sedang mengejarnya. Segera mereka mendekati Priyatno, lalu mengambil benda apa saja yang bisa dijadikan senjata. Bersiap kalau seandainya begal itu masih mengejar. Setelah merasa tenang, barulah Priyatno pun mulai bercerita walaupun masih terbata-bata. Tentu saja teman-teman Priyatno pun merasa ikut ketakutan. Memang bukan tipikal Priyatno yang suka bercanda seperti itu. Mereka benar-benar yakin kalau Priyatno baru saja bertemu dengan setan. Akhirnya dengan ramai-ramai, mereka semua pun mendatangi tempat yang diceritakan oleh Priyatno. Sesampainya di sana, sepeda motor itu pun masih terparkir dan tidak bergeser sedikit pun. Mereka semua pun mengucapkan salam, lalu dengan tergesa-gesa membawa sepeda motor Priyatno. Mereka pulang beramai-ramai melewati jalan lain. Malam itu Priyatno terpaksa diboncengkan oleh temannya. Sedangkan sepeda motornya dibawa oleh teman yang lain. Ketika pabrik sepatu itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar, Priyatno pun memutuskan untuk menjadi tukang ojek di tempatnya sekarang. Sejak saat itu Priyatno pun selalu berhati-hati. Siapa tahu orang yang sedang diajak bicara itu adalah jelmaan demit atau setan. Pohon-pohon durian itu akhirnya kini banyak yang ditebang. Selain karena ada pelebaran jalan, banyak tanah di sana yang dijual untuk dijadikan sebagai perumahan. Mas Yadi pun bilang,
Serem juga ya cerita kamu, Pri. Entah apa jadinya kalau seandainya kain kapan itu membeli tubuh kamu. Teman-teman Priyatno pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka semua bisa merasakan kengerian yang dialami oleh Priyatno. Tidak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Hujan yang sudah reda, meninggalkan hembusan dingin yang sampai menusuk tulang. Pada jam-jam itu, mereka tetap bertahan, dengan harapan ada penumpang dari bubaran pabrik tenun. Dan benar saja, sebuah bis karyawan pun berhenti, dan menurunkan penumpangnya. Mas Yadi, Priyatno, dan kedua teman mereka pun sibuk menawarkan tumpangan pada orang-orang yang baru saja turun dari bis itu. Keempat orang itu pun mulai berangkat menuju arah sesuai keinginan para penumpangnya. Dan begitulah cara mereka menjemput rezeki. Selama pekerjaan itu halal, apapun akan mereka lakukan. Mas Yadi lulusan sarjana, tapi dia tidak malu dengan pekerjaannya. Walaupun memang selain ngojek, Mas Yadi juga bekerja sebagai guru honorer. Prinsipnya, secuil singkong di tangan akan terasa lebih nikmat daripada sepiring roti tapi dalam mimpi. Sekarang di malam kedua, di pertigaan yang menghubungkan beberapa desa itu, kembali para pengojek sudah bersiap. Pada tahun itu memang belum ada ojek online seperti sekarang. Bisa dibilang kalau angkutan kota pun menjadi transportasi utama bagi masyarakat. Komunitas ojek yang hanya terdiri dari 6 orang itu tidak selalu bisa berkumpul bersama. Mas Yadi, Priyatno, dan Dodot biasa mangkal pada jam 4 sore, sebab pagi sampai siang mereka ada pekerjaan lain. Sedangkan Sukesno dan Iwan lebih suka mangkal pada pagi hari, karena kalau malam hari mereka bekerja sebagai penjaga gudang kayu. Berbeda dengan Herno, pekerjaan sebagai tukang bangunan tidak selalu ia jadikan sebagai sumber penghasilan. Sebab terkadang jika tidak ada proyek, Herno harus menganggur. Jadi jika tidak ada proyek itulah, Herno pun ikut mangkal bersama komunitasnya. Selepas Isya itu, masih berteman dengan gerimisnya hujan dan dinginnya hembusan angin malam, 4 sekawan telah kembali ke pangkalan. Mas Yadi yang tertua, disusul Herno, Priyatno, dan Dodot yang sudah sehat dari kejadian beberapa hari yang lalu. Mereka semua membicarakan kejadian yang dialami Dodot. Dodot pun kembali menceritakan kejadian itu dengan detail. Dari surat kabar yang terbit di hari berikutnya, akhirnya diketahui bahwa si ibu yang mengalami kecelakaan itu sebelumnya telah bersih tegang dengan menantu perempuannya. Sementara anak lelakinya yang waktu itu sedang dinas di luar kota benar-benar tidak mengetahui dengan apa yang dipertengkarkan oleh ibu dan juga istrinya itu. Sungguh satu kejadian yang sangat disesalkan. Obrolan tentang itu masih berlanjut pada hal yang berbau mistis. Kali ini mereka semua sangat berantusias mendengarkan cerita dari Herno. Lelaki yang memiliki tubuh sedang itu memang pernah mengalami satu kejadian yang sempat membuat dirinya trauma beberapa hari lamanya. Herno pun membuang puntung rokoknya lalu mulai bercerita. Kejadian yang cukup mengerikan itu terjadi pada tahun 2007 akhir. Saat itu Herno ikut proyek pembangunan gedung rumah sakit di suatu kota. Pembangunan itu sendiri ditargetkan harus selesai dalam waktu 6 bulan. Ada beberapa gedung yang dibangun pada saat itu. Bahkan ada yang sampai 6 lantai. Tentu saja dengan waktu yang cukup singkat itu, pemborong mengejar pekerjanya sampai larut malam. Pada waktu itu kira-kira pukul 11 malam, Herno baru saja membereskan peralatan. Tapi ada satu hal yang membuatnya kesal, yaitu saat ia mencari-cari alat pemotong keramik. Padahal alat itu baru saja ia gunakan, dan sangat tidak mungkin ia menaruhnya di luar ruangan. Selain yang sedang dikerjakan, saat sedang mencari alat itu, tiba-tiba saja tercium suatu aroma yang sangat wangi, yang membuat bulu kuduk Herno merinding. Pada saat itu, Herno sudah merasa jikalau ada yang tidak beres. "Mbah, ojo ganggu gawe mbah, aku neng kene kerja gule pangan." Baru saja selesai berucap, malah ada suara cekikikan entah dari mana. Sudah badan rasanya lelah, perut pun lapar. Malah dapat gangguan dari hantu pula. Pada awalnya, Herno hanya membiarkan saja tawa itu. Tapi lama-kelamaan, ia merasa kalau kupingnya ditiup oleh seseorang. Pada saat ditengok, memang tidak ada siapa-siapa. Karena takut, Herno pun tidak memperdulikan alat pemotong keramik yang sedang ia cari. Padahal saat itu dia sedang mengerjakan keramik di lantai 4. Tanpa pikir panjang ia pun berlari turun.
Tidak peduli kalau dia sampai terjatuh bahkan terpeleset nantinya. Mandor dan juga teman-teman yang lain yang waktu itu sedang mengerjakan lantai 2 dan juga 3 sampai keheranan waktu melihat Herno berlari. Barulah dirasa aman, Herno pun berhenti. Waktu itu posisinya sudah berada di lantai 2. Teman-temannya datang menghampirinya. Mereka semua menanyakan apa yang terjadi. Herno pun menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami. Pada saat bercerita itulah, dari tangga antara lantai 2 dan juga 3, ia melihat seorang wanita berambut panjang yang sedang berdiri di sana. Ia ingin memberitahu kepada teman-temannya kalau ada kuntilanak yang sedang berdiri di sana. Dan lidahnya sangat keluh dan mendadak gagu. "Kamu melihat wajahnya?" tanya Mas Yadi kemudian. Herno pun kembali melanjutkan ceritanya. Kalau wanita itu tidak memiliki wajah, tapi kepala wanita itu hanya berupa tengkorak. Benar-benar hanya berupa tengkorak. Gigi-giginya juga kelihatan. Bahkan saat mulutnya itu membuka dan menutup pun, ia bisa melihat dengan jelas. Kebetulan saja ada salah satu teman yang bisa melihat makhluk halus. Bukan hanya bisa melihat saja, tapi si teman ini juga bisa mengajak si makhluk tengkorak itu berkomunikasi. Intinya teman Herno ini meminta kepada si kepala tengkorak itu supaya jangan mengganggu. Tapi kenyataannya, kuntilanak yang satu ini memang sangat bandel. Ia selalu berkelebat ke sana kemari, dan sering menyembunyikan alat pertukangan juga. Dan rupanya, bukan si kuntilanak kepala tengkorak itu saja yang berusaha mengganggu. Ada lagi juga sosok yang sering menampakkan diri, dan sosok itu berupa wujud setengah badan. Herno yakin kalau wujud itu adalah seorang perempuan. Namun sayangnya, wujud itu hanya separuh ke bawah. Sosok yang suka berjalan-jalan antara lantai 1 sampai lantai 4. Kadang berkelebat sebentar, lalu menghilang. Sosok sepasang kaki ini memang sering meninggalkan jejak darah antara lantai 1 dan juga 2. Dan Pak Mandor lah yang pertama kali melihat jejak-jejak darah itu. Awalnya, ia mengira kalau di antara kami ada yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Pernah suatu malam, ketika semua pekerja sudah tidur di lantai 2, Herno mendengar ada suara langkah orang naik turun tangga. Kadang suara langkah itu seperti orang yang sedang berlari-lari. Suara itu terdengar seperti naik turun. Kadang ke lantai 3, lalu setelah itu turun lagi. Lama-kelamaan, Herno pun merasa terganggu juga, karena dia harus cukup istirahat. Tapi mau lihat siapa yang naik turun tangga, ia merasa takut. Akhirnya, terbawa dengan rasa penasaran, akhirnya ia pun memberanikan diri, mengintip dari dekat tangga. Waktu itu, lampu belum terpasang semua. Jadi suasana hanya remang-remang. Meski dengan rasa merinding yang sangat luar biasa, Herno tetap nekat untuk mengintip. Toh, kalau sampai terjadi apa-apa, Herno pun masih tetap dalam jangkauan pandang teman-teman yang lain. Baru saja sampai menuju tangga naik lantai 3. Di saat itulah, ia melihat ada kaki yang tertutup semacam gaun. Tapi hanya kakinya saja. Badan ke atas sama sekali tidak kelihatan. Jadi ia bisa melihat karena kaki itu berdiri di tangga. Mungkin kalau badannya kelihatan, kaki itu sedang menuju ke arahnya. Herno bisa melihat saat kaki itu melangkah naik. Langkahnya benar-benar cepat. Ia yang belum sempat balik ke tempat teman-temannya, sepasang kaki yang tadi naik itu tiba-tiba sudah turun kembali dan berdiri tepat di depannya. Di saat itulah Herno baru tersadar kalau ternyata kaki itu seperti berdarah-darah. Herno masih tertegun melihat kaki itu. Tiba-tiba kaki itu melangkah ke arahnya. Tanpa pikir panjang, meski dengan terjatuh bangun, ia pun langsung balik ke teman-temannya. Tapi dari jarak yang agak jauh, ia masih bisa melihat sepasang kaki separuh badan itu berdiri tegak di atas tangga. Mendengar cerita Herno yang lumayan ngeri, ketiga temannya terdiam sejenak. Apalagi Dodot. Secara beberapa hari lalu ia mengalami kejadian yang bikin ia panas dingin. Di saat semua orang sedang terdiam itu, Herno pun melanjutkan ceritanya. Herno bilang, peristiwa ini kualami saat tahun 2009 akhir. Waktu itu aku lagi mudik ke rumah istriku di Banjarnegara. Rasanya masih geli sih kalau diingat. Tapi serem, geli-geli serem jadinya. Ketika temannya yang masih terdiam mulai mendengarkan cerita Herno yang mulai beralih topik. Di saat itu, Herno mengantar istrinya ke rumah Pak Le-nya. Rumah Pak Le ini kalau di rumah mertua lumayan jauh juga, termasuk jauh ke pelosok.
karena harus melewati persawahan dan juga hutan. Karena akses satu-satunya jalan memang harus lewat situ. Sebelum sampai di rumah Pak Le ini, ada sebuah tanjakan tinggi. Yang di ujung tanjakan itu ada sebuah kuburan. Sesampainya di sana, maklum karena sudah lama tidak berjumpa, saat Herno dan istrinya ingin pamit pulang pun ditahan-tahan. Katanya masih kangen, sampai akhirnya ketika jam 5 sore ingin pulang, ban motor yang bagian depan pun bocor, jadinya terpaksa harus dia tambal dulu. Setelah menunggu 15 menitan, ban pun sudah kembali siap. Herno dan istrinya pun segera berpamitan. Istri Pak Le memberi saran, dia bilang, "Nda menunggu maghrib dulu toh kalian?" Namun Herno ingin tetap pulang sebelum menjelang maghrib itu. Akhirnya motor mereka pun melaju meninggalkan rumahnya Pak Le. Begitu sampai di lokasi kuburan, mungkin karena ngantuk, sandal yang dipakai istri Herno pun terjatuh. "Stop mas, stop, sandalku ini jatuh mas." Secara otomatis Herno pun menghentikan laju motornya secara mendadak. Tidak seberapa lama saat istrinya mengambil sandal, Herno merasa kalau istrinya sudah naik lagi ke jok belakang. Tanpa pikir panjang, sepeda motor pun dilajukan kembali. Soalnya sudah hampir maghrib, karena posisi Herno dan istrinya juga pas di sebelah kuburan. Mereka pun menuruni jalanan itu. Herannya sepanjang perjalanan, tangan istrinya yang biasa memeluk pinggang, kali ini tidak. Diajak ngobrol pun hanya diam saja. Herno bilang, "Dek, kamu ini kenapa tuh dek? Kok diam saja dari tadi? Sendalmu nggak kenapa-kenapa kan?" Tanya Herno agak was-was. Maklum, sandal istrinya masih terbilang baru. Jadi sengaja memang ia tanyakan. Siapa tahu kalapnya putus atau rusak. Beberapa kali Herno bertanya, istrinya masih tetap diam saja. Akhirnya, karena penasaran, sepeda motor pun dihentikan. Seketika itu, jantungnya mau terasa copot. Bagaimana tidak, saat ia menoleh, yang dibonceng ternyata bukan istrinya, melainkan seorang perempuan berpakaian putih kumal. Dan yang mengerikan adalah, sosok itu tidak berkepala, di mana kepalanya itu ditenteng di tangan kirinya. Jelas sekali kepala itu menyeringai sambil tertawa-tawa. Dengan refleks, sepeda motor itu pun diambrukkan begitu saja. Herno pun langsung berlari. Baru beberapa langkah ia mengucap istighfar. Ia pun teringat dengan istrinya yang masih berada di atas. Takut tidak takut, ia pun terpaksa kembali ke atas. Sesampainya di sana, Herno melihat kalau istrinya sedang mewek-mewek sambil mengomel. Mendengar akhir kisah Herno, membuat para tukang ojek itu tertawa riang. Untuk sejenak semuanya pun terlupa kalau yang diceritakan oleh Herno adalah cerita seram, bukan kisah komedi. Suasana pun semakin seru dengan celoteh yang dilontarkan Dodot. Pasti beberapa hari ke depan tidak akan mendapatkan jatah, kalau perlu sampai tidur di luar. Mereka semua yang mendengarnya pun kembali tertawa riang. Dan pukul 10 malam, bis yang mengantar karyawan pabrik pun tiba. Tapi pada saat itu, hanya ada 3 penumpang yang turun. Herno, Priyatno, dan Dodot pun langsung tancap gas mengantarkan penumpangnya. Sementara Mas Yadi yang sudah mengambil beberapa tarikan pun mengalah. Sendirian Mas Yadi menunggu di pangkalan itu, berharap ada penumpang yang bisa ditarik. Semenit, 2 menit, 10 menit berlalu, dan benar saja. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan menuju ke arahnya. Hati Mas Yadi pun girang, karena hari ini tarikan pun seperti tiada henti. Ketika seorang yang berjalan itu semakin dekat, Mas Yadi pun seperti mengenali orang itu. Rupanya Sukesno, anggota komunitas ojek yang sama seperti dirinya juga. Biasanya Sukesno suka narik pagi, karena malamnya berjaga di sebuah gudang. Namun tumben malam-malam datang ke pangkalan, tapi anehnya kenapa dia jalan kaki. "Loh, Kis, kamu kok tumben kesini? Kamu emang gak kerja?" Sukesno tidak segera menjawab, ia hanya menunduk lesu. Mas Yadi menawarinya rokok, namun Sukesno menolak. "Aku sudah tidak bekerja di gudang lagi," jawab Sukesno singkat. Ia seperti memandang ke arah yang sangat jauh. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Sukesno. Mas Yadi pun kembali menanyainya tentang kenapa bisa keluar dari pekerjaan. Namun Sukesno lebih memilih diam. Sukesno yang sebelumnya duduk di sebelahnya Mas Yadi, kini bangkit dan agak berdiri menjauh. Mas Yadi pun keheranan melihat tingkah temannya itu. Yang ditawari rokok tidak mau, ditanya pun hanya berdiam saja. Mungkin ia sedang ada masalah, kata Mas Yadi di pikirannya. Mas Yadi pun bangkit dari duduknya.
Ia bermaksud ingin mendekati Sukesno. Belum juga sampai pada tempat Sukesno berdiri. Terdengar seseorang berteriak sambil mengucap gawat. Mas Yadi pun menoleh. Rupanya Priyatno pun sudah kembali. Tampak ada sesuatu yang tidak biasa. Mas Yadi pun berbalik langkah. Ia meninggalkan Sukesno. Ada apa, Pri? Apa yang gawat? Dengan penuh ketegangan, Priyatno pun memberitahu tentang kematian Sukesno tertabrak bis. Tentu saja Mas Yadi yang mendengarnya pun tidak percaya dengan ucapannya Priyatno. Ia pun menanyakan apa maksud dari perkataan teman. Ia pun menanyakan Sukesno yang mana untuk meyakinkan. Sukesno yang mana lagi? Ya kalau bukan Sukesno teman kita yang tukang ojek itu, kata Priyatno meyakinkan. Priyatno pun menjelaskan kronologi yang ia tahu. Di jalan ia menemui sebuah keramaian. Usut punya usut, ternyata sepeda motor yang dikendarai Kresno untuk bekerja pada malam hari terkena lubang jalan. Sialnya bagi Sukesno, dia tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Terpelanting lalu terjatuh. Secara bersamaan di belakangnya melaju sebuah bis. Dan seketika itu juga dia pun terlindas. Mas Yadi bilang, "Kamu jangan ngawur toh, Pri. Lah Sukesno juga di sini kok." Itu dia berdiri di sana. Mas Yadi menuju ke arah Sukesno berdiri. Namun terkejutnya ia ketika di sana ia tidak jumpai siapapun. Bahkan Mas Yadi sampai mendatangi tempat Sukesno berdiri. Seketika itu pula, bulu kuduk Mas Yadi pun berdiri. Dalam hati Mas Yadi bilang, "Jadi yang barusan tadi itu kesini siapa?" Beberapa menit kemudian, datanglah Dodot dan Herno. Mereka pun tidak kalah terkejut mendengar kabar duka itu. Mereka belum percaya kalau teman seperjuangan mereka mencari nafkah kini telah tiada. Mereka lebih terkejut ketika Mas Yadi mengatakan kalau Sukesno baru saja dari sini. Mas Yadi juga menirukan kata-kata yang diucapkan Sukesno. "Aku sudah tidak bekerja di gudang itu lagi." Komunitas ojek itu pun benar-benar berduka. Mas Yadi, Priyatno, Dodot, Herno, dan Iwan terlihat tidak bisa membendung air mata. Sukesno teman mereka meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak yang baru berusia 3 tahun. Sementara itu, Yanti, istri Sukesno, sedang dalam keadaan hamil 6 bulan. Apalagi Sukesno merupakan tulang punggung bagi keluarga. Entah bagaimana nanti anak Sukesno yang pertama menanyakan keberadaan bapaknya. Dan entah bagaimana nanti anak yang berada di dalam kandungan lahir tanpa pernah melihat sosok seorang bapak. Dan entah Yanti kembali meraung-raung, meratap di tanah makam yang masih basah itu. Sambil menangis, Yanti bilang, "Mas, kue tega ku meninggalkan aku toh mas. Anak edewe piye besok mas?" Yanti menangis meratap-ratap. Lalu tumbang, tidak sadarkan diri. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.